Aku tidak takut dengan Bhisma. Ayah, saat kekuatan gagal, berarti kita harus bisa menggunakan tipuan. Aku bisa menyerang kerajaan Hastinapura dengan menggunakan kecerdasanku hingga seluruh kerajaannya akan hancur berkeping-keping. Takdir ini tidak bisa dipercaya, seperti layaknya judi, Ayah. Karena itulah aku tidak mau berdampingan dengan takdir, kecuali dengan judi. Teman, siapakah anak sakti Sangkuni yang berhasil mengalahkan Pandawa dan Yuyutsu di medan perang? Seberapa sakti putra Sangkuni dan berapa banyak peperangan yang ia kalahkan? Baiklah, admin akan mengulasnya pada video kali ini. Simak videonya sampai habis untuk mengetahui kisah selengkapnya. Di tempat keramat terdekat itu, kita dapat membatasi gerak dari Krishna Aswatama. Itu dapat membuat Krishna terpaksa mematuhi peraturan yang ada atau tidak. Kita pasti tahu karakter Sangkuni dalam kisah Mahabharata. Dia adalah penjahat terbesar di India. Jika dikatakan Sangkuni melakukan pekerjaan menghasut Kurawa melawan Pandawa, Sangkuni juga berada di balik kebijakan Duryudana yang licik. Sangkuni sendiri mengalahkan para Pandawa yang berjudi dengan tipu daya, yang menyebabkan Pandawa harus mengasingkan diri. Sangkuni tidak hanya mahir dalam keterampilan perang, tetapi ia adalah ahli terhebat dalam kebijakan rahasia dan politik. Namun Sangkuni juga mempunyai seorang putra yang merupakan seorang pendekar gagah berani yang bertempur layaknya seorang pendekar di medan peperangan dengan lebih dari sekedar taktik dan berhasil mengalahkan serta melukai Yuyutsu yang berperang atas nama Pandawa. Lalu siapakah putra pendekar Sangkuni yang gagah berani itu? Raja Subala adalah Raja Gandhara yang saat ini dikenal sebagai Afghanistan. Setelah kematiannya, Sangkuni menjadi raja negara Gandhara. Tetapi setelah saudara perempuannya Gandhari menikah, dia tetap di Hastinapura hampir sepanjang waktu. Dipercaya juga bahwa Sangkuni menentang pernikahan Restarastra dan Gandhari. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa di depan Bhisma yang agung. Dia datang ke Hastinapura untuk membalas dendam atas hal ini dan juga menjadi alasan utama terjadinya perang Kurusetra. Menurut Mahabharata, nama istri Sangkuni adalah Arshi. Dan dia memiliki 3 orang putra. Nama putra-putra mereka adalah Uluga, Vikasura, dan juga Vipicati. Ketiganya mendukung Korawa dalam perang Kurusetra. Tetapi hari ini kita akan membahas putra Sangkuni yaitu Uluga. Dari ketiga putra Sangkuni itu, hanya 2 yang ikut serta dalam perang Mahabharata. Tidak hanya itu, Uluga adalah salah satu dari sedikit pejuang Mahabharata yang selamat sampai hari terakhir perang. Setelah kematian Maharaja Subala, Sangkuni diangkat menjadi Raja Gandhara. Tetapi bahkan setelah itu, dia tidak tinggal lama di Gandhara. Dia membuat putranya Uluga menjabat sebagai Raja Gandhara. Dan setelah kematian Ibu Suri Arshi, Sangkuni sempat kembali ke Gandhara. Namun ia kemudian kembali lagi ke Hastinapura dan menetap hingga akhir perang Mahabharata. Ayahmu telah menikahkan adikmu dengan seorang manusia buta, dan itu telah menimbulkan situasi di mana balas dendam kemudian terlahir dalam hatimu. Dengan bersumpah untuk membantu adikmu dan juga putra-putranya untuk mendapatkan tahta kekuasaan, kau telah mengikat dirimu dengan situasi tersebut. Dan perang besok adalah hasil dari sumpah itu. Beberapa hari sebelum peperangan,
Uluga datang ke Hastinapura. Dia meyakinkan Duryudana bahwa dia dan pasukan Gandhara akan berperang atas namanya. Ia menghina Pandawa hanya sehari sebelum perang akan segera berakhir. Dengan niat Duryudana, ia menjadikan Uluga putranya dan mengirimkannya kepada Pandawa. Konon, Uluga pergi ke Pandawa dengan pesan pahit dari Duryudana. Namun ia menceritakan pesan itu kepada Pandawa dengan penuh keraguan. Ini membuktikan satu hal. Uluga tidak memiliki rasa cinta pada Pandawa di dalam hatinya dan menceritakan hal yang sama dengan semangat dan juga suara yang sama seperti yang Duryudana katakan. Pesan Duryudana begitu menghina sehingga Bima dan Arjuna siap membunuh Uluga. Namun, Yudhishthira menyuruh utusan itu untuk tetap menjaga kesopanannya. Setelah mendengar pesan yang begitu pahit dan menghina darinya, Sri Krishna hanya berkata kepada Uluga, "Kami telah mendengar pesanmu. Sekarang, pergilah, beritahu Duryudana bahwa besok kami akan menemuimu dalam medan perang." Namun para Pandawa juga memberitahu Duryudana melalui Uluga. Disebutkan bahwa pada hari ke-16 perang, Uluga yang memimpin pasukan Karna melihat Yuyutsu bergerak maju untuk menyerang pasukan Kurawa. Uluga kemudian menghentikannya dan berteriak untuk berperang. Sebenarnya, Yuyutsu mendengar tantangan dari Uluga. Yuyutsu kemudian menyerangnya dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara keduanya. Yuyutsu mengalahkan Uluga yang perkasa dengan cara yang sama dengan pedang bermata tajam. Seperti Dewa Indra yang memukul gunung dengan petir, hal ini membuat Uluga sangat marah. Dia memotong busur Yuyutsu dengan busur di medan perang dan menyerangnya dengan busur yang disebut Karni. Yuyutsu melemparkan busur yang dipotong itu dan membuat matanya menjadi merah karena marah. Kedua, dia mengambil busur yang sangat cepat dan besar di tangannya. Dia menembakkannya ke arah putra Sangkuni Uluga dengan anak panah dan melukai kepalanya dengan 3 anak panah. Dan semakin melukainya. Kemudian Uluga yang marah di medan perang tidak henti-hentinya menembakkan anak panah. Setelah melukai Yuyutsu dan memotong benderanya. Ketika tiang benderanya dipotong, bendera besar Yuyutsu terkoyak dan juga jatuh. Setelah memberikan gambaran berikut tentang benderanya, Yuyutsu menderita kesakitan dan dia juga menusuk dada Uluga dengan 5 anak panah. Pada saat itulah, kepala kusir Yuyutsu yang robek dan terpenggal jatuh ke bumi. Seolah-olah ada binatang aneh yang menabraknya. Uluga hampir membunuh Yuyutsu dengan menembakkan panah yang ganas. Setelah dikalahkan sepenuhnya olehnya, Yuyutsu meninggalkan medan perang dan menjauh dari Uluga. Setelah itu, Uluga yang menunjukkan keberanian yang luar biasa juga menimbulkan kerugian besar bagi pasukan Pancala. Pada hari terakhir peperangan tersebut, pasukan Kurawa sedang bertempur dengan Jijan di sekitar Raja Salya. Saat itu, Sahadewa sesuai janjinya yang akan membunuh Sangkuni, sehingga terjadilah pertarungan sengit antara Sangkuni dan juga Sahadewa. Dan dalam pertarungan tersebut, Sahadewa banyak melukai Sangkuni. Namun sebelum Sahadewa sempat membunuh Sangkuni, Uluga menyerang Sahadewa untuk menyelamatkan ayahnya. Sehingga pertarungan sengit pun terjadi antara Uluga dan juga Sangkuni. Uluga terus menahan Sahadewa untuk membunuh Sangkuni. Akhirnya, setelah pertempuran yang sangat sulit, Sahadewa membuat sumpah instan kepada Uluga di depan Sangkuni, bahwa dia mengatakan bahwa putra ketiga Sangkuni adalah satu-satunya putra yang akan selamat setelah peperangan, dan kemudian menjadi Raja Gandhara.
Pandawa telah memuji keberanian Uluga dengan menunjukkan kehebatannya di medan peperangan. Tidak hanya itu, ia juga mengibarkan bendera kemenangannya. Meski mendukung ketidakbenaran, ia tetap mengukir namanya di halaman emas sejarah. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.